Jadi Pak Dehe udah Natal ini belum ini? Belum, saya Atau lagi bagaimana? berkomunikasi Atau dengan hari Tuhan mualaf? Yesus. Kapan dia ulang tahun? Hari mualaf bukan? Gimana? Kan tanggal 25 kan hari mualaf. Mana yang Bapak Dehe ikuti ini? Oh, nanti kita lihat bagaimana perkataan Yesus. Kita kan pengikut Yesus. Enggak, ada dua ini tanggal 25 ini loh Pak Dehe. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan hari mualaf sedunia. Mana yang Ya. Bapak Dehe ikuti? Sesungguhnya tanggal 25 bukan hari Natal. Ya, bukan hari Natal, itu hanya perkiraan para gembala ya yang percaya kepada Yesus. Mereka mengartikan bahwa tanggal 25 mungkin di situ lahirnya Yesus Kristus begitu. Iya. Jadi ku tanya dulu sama Pak Dehe. Ini saya jujur ini Pak Dehe, karena saya belum itu pandangan Pak Dehe itu sama Tuhan Yesus apa sebenarnya? Oh, pandangan saya belum pandang Yesus sekarang. Saya lagi main TikTok. Iya, maksudnya panggilannya. Kalau Pak Dehe panggil ya. Kalau Kalau Bang Gule kan dua Tuhannya. Tuhan Iya. Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Iya, Iya. Jadi Mantap. jadi menurut Pak Dehe itu gimana itu? Cari selamat aja Pak Dehe. Maksudnya Kalau cari apa? saya tergantung kedekatan saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kata Yesus juga dia mengajarkan kita berdoa. Iya. Nah, dia mengatakan kalau Anda berdoa Bapa kami yang ada di surga. Berarti saya dan Gule kita punya Allah Bapa di surga. Iya, tetapi Yesus begini Pak itu Dehe. hanya perantara. Iya, begini Pak Dehe, makanya saya bilang dua Tuhan saya, karena banyak juga teman-teman kita dari Muslim mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Oke, saya ikuti narasi itu. Ada juga yang mengatakan ya di dalam kita kekristenan Tuhan Yesus itu Tuhan, ya kan? Saya ikuti aja. Jadi lebih amannya dua aja lah dibuat, jadi nggak bisa lagi ya. Iya kan Pak Dehe, jadi nggak bisa Pak Gule setuju kalau saya nabi terakhir khusus Oten, setuju nggak? setuju Pak Dehe, menutup itu. Saya tanya teman-teman yang 893, teman-teman apakah setuju kalau saya jadi terakhir buat Oten? Kenapa saya nabi terakhir? Saya meluruskan firman Tuhan ini. Kalau saya tidak meniadakan, tetapi saya mengiakan, menggenapi juga sama seperti Yesus. Banyak yang setuju. Banyak yang setuju, Bang Gule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita bakal menyimak diskusi santai, tetapi isinya cukup panas. Menariknya, diskusi ini bukan antar agama, melainkan Kristen versus Kristen. Di satu sisi ada Pak Dehe dan di sisi lain ada Pak Gule. Keduanya sama-sama Kristen, tetapi punya pandangan yang berbeda soal topik yang mereka bahas. Dari sini obrolan ringan berubah menjadi diskusi yang bikin mikir, karena masing-masing menyampaikan argumennya dengan versinya sendiri. Nah, apa sebenarnya yang mereka perdebatkan? Kenapa bisa muncul perbedaan pandangan padahal sama-sama Kristen? Dan bagaimana reaksi masing-masing saat pendapatnya dipertanyakan? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Siapa tahu kalian juga jadi punya sudut pandang baru setelah menonton video ini. Gratis, mau makan, mau minum, mau mengambil pulpen, buku, sudah kusediakan semua itu. Karena kita minta di dalam nama Yesus, Yesus pasti memberikan. Ya, luar biasa. Saya lebih hebat dari Paulus nanti. Iya. Kalau saya tidak membantah Taurat, tidak membantah Injil, saya menyempurnakan.
Jadi Pak Dehe udah Natal ini belum ini? Belum, saya Atau lagi bagaimana? komunikasi Atau dengan hari Tuhan mualaf? Yesus. Kapan dia ulang tahun? Hari mualaf bukan? Gimana? Kan tanggal 25 kan hari mualaf. Mana yang Bapak Dehe ikuti ini? Oh, nanti kita lihat bagaimana perkataan Yesus. Kita kan pengikut Yesus. Enggak, ada dua ini tanggal 25 ini loh Pak Dehe. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan hari mualaf sedunia. Mana yang Ya. Bapak Dehe ikuti? Sesungguhnya tanggal 25 bukan hari Natal. Iya, bukan hari Natal, itu hanya perkiraan para gembala ya yang percaya kepada Yesus. Mereka mengartikan bahwa tanggal 25 mungkin di situ lahirnya Yesus Kristus begitu. Iya. Jadi ku tanya dulu sama Pak Dehe. Ini saya jujur ini Pak Dehe, karena saya belum itu pandangan Pak Dehe itu sama Tuhan Yesus apa sebenarnya? Oh, pandangan saya belum pandang Yesus sekarang. Saya lagi main TikTok. Iya, maksudnya panggilannya. Kalau Pak Dehe panggil ya. Kalau Kalau Bang Gule kan dua Tuhannya. Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. iya, Iya. Jadi Mantap. jadi menurut Pak Dehe itu gimana itu? Cari selamat aja Pak Dehe. Maksudnya Kalau cari apa? saya tergantung kedekatan saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kata Yesus juga dia mengajarkan kita berdoa. Iya. Nah, dia mengatakan kalau Anda berdoa Bapa kami yang ada di surga. Berarti saya dan Gule kita punya Allah Bapa di surga. Iya, tetapi Yesus begini Pak itu Dehe. hanya perantara. Iya, begini Pak Dehe. Makanya saya bilang dua Tuhan saya, karena banyak juga teman-teman kita dari Muslim mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Oke, saya ikuti narasi itu. Ada juga yang mengatakan ya di dalam kita kekristenan Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya kan? Saya ikuti aja. Jadi lebih amannya dua aja lah dibuat, jadi nggak bisa lagi ya. Iya kan Pak Dehe, jadi nggak bisa Pak Gule setuju kalau saya nabi terakhir khusus Oten, setuju nggak? setuju Pak Dehe, menutup itu. Saya tanya teman-teman yang 893, teman-teman, apakah setuju kalau saya jadi terakhir buat Oten? Kenapa saya nabi terakhir? Saya meluruskan firman Tuhan ini. Kalau saya tidak meniadakan, tetapi saya mengiakan, menggenapi juga sama seperti Yesus. Banyak yang setuju. Banyak yang setuju, Bang Gule. Ini Pak Dehe. Bisa kencang-kencang semua ini nanti teman-teman. Jadi Pak Dehe ini udah bahaya ini sekarang. Saya perhatikan Pak Dehe ini sudah bahaya ini. Nanti kalau malam saya ke USPI, saya perkenalkan diri ke Juma, saya kenal saya nabi terakhir buat Oten. Waduh. Ini namanya hadiah kado Natal. Itulah kado Natal. Ini bahaya Pak Dehe ini sekarang ini. Aduh Pak Dehe. Kenapa bahaya? Kata teman-teman nggak bahaya. Mereka mengatakan setuju semua. Enggak, sekarang Pak Dehe udah pandai assalamualaikum sekarang ini. Iya, saya udah pandai tuh Bang Gulur, udah pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waduh. Menambah sedikit iman saya udah mantap Bang Gulur, udah mantap. Kalau saya dekat sama USPI, saya belajar di rumahnya ngaji. Iya. Begitu. Kita naikkan dulu nih Bang Gule. Mana tahu dia tidak setuju dengan jadinya saya nabi terakhir ini. Kebenaran sejati kita angkat dia. Pak Gule nggak ikut ajaran saya. Nanti saya kasih wakil saya loh kalau mau. Salam nabi terakhir. Ya, assalamualaikum kebenaran sejati. Ya, salam nabi sejak. Salam nabi terakhir ya Pak. Ya.
Oke, salam juga abangku. Ya, silakan. Apa yang perlu disampaikan ini abangku? Silakan on cam. Pak Dehe, jangan gara-gara Pak Dehe memainkan Injil hanya untuk mencari popularitas. Cibinong bisa Saya banjir itu tidak Pak Dehe. mempermainkan Injil abangku. Silakan on cam dulu. Kita diskusi dulu. Iya, nanti Cibinong banjir Pak Dehe gara-gara. Enggak lah, kita tolak di dalam nama Yesus banjir itu bang. Makanya kita percaya kepada Yesus. Tadi astagfirullahaladzim Pak Dehe, sekarang kita tolak dalam yang mana yang benar ini Pak Dehe? Loh, saya kan pengikut Yesus. Coba tanya penonton itu. Saya ini Kristen sejati, saya ini bukan kaleng-kaleng ini. Iya Pak Dehe, tapi jangan gara-gara hanya mengejar cuan di TikTok, hanya untuk memancing orang, amarah orang Pak Dehe. Rela kalimat kayak gitu Pak Dehe. On cam dulu kawan, on cam dulu lah. Kita berbincang-bincang on cam dulu. Persyaratan utama ini on cam. Gimana Pak Dehe? On cam dulu, buka kameranya. Persyaratan utama diskusi di sini on cam. Nggak bisa on cam ini Pak Dehe. Kalau Minta nanti Nabi terakhir istrinya dulu buat live. Saya tunggu ya, harus on cam bang. Pak Dehe, Itu penonton sudah marah-marah semua on cam tuh. iya Pak Dehe sebagai Nabi terakhir ke 28 atau 30 tadi Pak Dehe? 29 bang, tanggung 29 saya. Karena Yesus mulai mengajar umur 29, jadi saya Pak Dehe, ngikutin. jangan tambah-tambah lah 4 Pak Dehe. 25 kemarin baru hari apa Pak Dehe? Hari murtad sedunia. Yang Pak Dehe tambah 4 jadi Nabi terakhir gitu. Iya, saya 29 bang. Kan Yesus mulai mengajar umur 29. Saya mulai 29 juga saya. Saya nggak mau ngambil yang 25, 26, 27, 28. Saya kasih orang lain itu. Iya, Pak Dehe nambah 4 jadinya supaya ada lebihnya dari yang lain. Pak Dehe, jangan kayak gitu lah Pak Dehe. Oke. Pak Dehe, semoga dapat paus ya Pak Dehe ya. Oke, sehat selalu abangku. Semoga sehat selalu. Oke, Nabi terakhir. Ya teman-teman, dalam kesempatan live kali ini diskusi makin menarik sekaligus mengundang perhatian. Pak Dehe Warowo secara terbuka memproklamirkan dirinya sebagai nabi terakhir bagi Oten, yang menurut pengakuannya diutus untuk meluruskan firman atau ajaran Yesus, bukan untuk membatalkannya. Pernyataan ini tentu langsung memantik reaksi dan perdebatan, apalagi disampaikan dalam forum terbuka dan disaksikan banyak orang. Klaim tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Apa maksud meluruskan ajaran Yesus, dari bagian mana yang dianggap lurus atau tidak? Dan bagaimana posisi klaim ini dalam pemahaman Kristen sendiri? Iya, apa Bang Gule? Kita ambil kamu Bang Gule. iya ini Pak Dehe itu tadi banyak yang setuju Nabi terakhir Pak Dehe itu. Apa enggak nanti banyak orang yang marah sama Pak Dehe? Enggak apa-apa, karena firman Kalau Tuhan ngaku-ngaku kita, nabi. yang kita omongin ini firman Tuhan, bukan nambah dan mengurangin Bang. Tapi Enggak. Pak Dehe ngaku-ngaku nabi nanti atau nabi Iya. benaran? Iya, nabi benaran. Mudah-mudahan Allah menyetujuinya saya jadi nabi benaran. Kan saya bilang tadi, saya khutbah di gereja tidak minta duit. Saya pelayanan dimanapun nggak minta duit, gratis semua abangku. Tidak ada amplop, saya pulangin amplop. Tidak ada uang listrik lagi, nggak ada semuanya. Iya, Kak Sahara, selamat malam. Selamat malam Pak Dahe. Ya, silakan on cam Ibu. Ini mau bahas apa ini? Lucu sekali gue baca. Oten tidak juga. Jangan lucu-lucu begitu, kakak. Kami nggak enak dengan Pak Hayalan saja. Iya, Kak Sahara Muslim kah atau Oten? Oten Pak De. Alhamdulillah. Jadi tema saya malam ini, Kak Sahara, Oten tidak jujur. Ya.
saya ambil dia temanya ini dari apa ini? Dari Efesus. Apakah ada tanggapan dari Kak Sahara mengenai pandangan saya ini atau bagaimana? Maksudnya kayak mana, Pak? Iya, apakah ada yang perlu disampaikan kepada saya atau kepada hayalan gula ini? Enggak, aku cuman Oten tidak jujur ini maksudnya. Senang dia Pak Gula. Kayaknya si kakak ini bukan pengikut Paulus ini. Senang dia kalau enggak ada. Jadi begini. Iya begini maksudnya. Maksudnya Kak, ini kan Pak Dehe ini mau jadi Nabi 29. Apakah setuju Kakak itu? Nabi terakhir maksudnya. Tuh, senang dia walaupun sebenarnya nggak suka Bang Gula. Tuh, Bang Gula senang dia kan? Iya, jadi menurut Kakak itu suka Kakak itu apa? Kalau Nabi terakhir dia setuju? Mau jadi pengikut Nabi terakhir ini Kak? Senang dia Bang Gula kalau saya jadi terakhir. Iya, bungkus Pak Dahe. Bungkus. Kak Sahara boleh tahu gereja apa ini kalau ke gereja? Protestan atau Katolik? Protestan, Pak Dahe. Oh, Pak Dehe bukan Dahe, D-E-H-E. Pak Jahe aja lah, Pak Jahe aja Kak, Pak Jahe. Jadi Kak Sahara, saya mau bertanya sedikit ini mengenai Efesus ini. Kenapa Bang Gula turun? Apakah Kakak Sahara setuju dengan perkataan Paulus ini yang mengatakan bahwa di Efesus 2 ayat 15 itu bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia, artinya ini setelah mati Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apakah Kak Sahara setuju itu batal semua hukum Taurat? Kalau saya nggak ngerti soal itu, Pak Dehe. Iya, kata Paulus, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat. Tetapi kata Yesus, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang mana yang benar ini? Apa kata Paulus atau kata Yesus? Benar kata Yesus. Oh, berarti si Kak Sahara setuju dengan tema saya, Oten tidak jujur, karena Paulus yang berkata membatalkan. Berarti Ibu Sahara ini pengikut Yesus, betul? Oh. Iya. Oh. Iya, Pak Dahe. Berarti masih ada juga yang jujur. Ternyata masih ada, karena selama ini tidak ada yang jujur. Bahkan banyak yang berdebat ke saya mengatakan bahwa mati Yesus ini adalah meniadakan hukum Taurat. Berarti kalau sudah dibatalkan hukum Taurat, 613 itu semuanya batal. Tidak berfungsi lagi ke-10 hukum Taurat. Begitu. Mbak Sahara tinggal di mana ini? Saya di Pekanbaru, Pak Dahe. Oh, tidak begitu jauh dari Pulau Nias. Saya dari Nias.
Jadi Ibu Sahara ini ternyata pintar juga ini. Jangan lupa nanti di follow saya dan ikutin live saya setiap malam. Ya, karena lucu. Karena kata-kata Paulus ini banyak yang berlawanan dengan firman Tuhan. Contohnya di Galatia di sana dikatakan kalau kamu sudah disunat, Kristus tidak berguna bagimu. Makanya banyak orang-orang Oten tidak bersunat karena perkataan Paulus begini. Sementara di Kejadian pasal 17 di sana ayat 10 dikatakan bahwa setiap laki-laki harus disunat. Itu perintah Allah kepada Abraham. Iya. Begitu. Barangkali ada pertanyaan Ibu Sahara atau mau bertanya atau mau menjelaskan, boleh silakan. Sudah cukup Pak Dehe. Tadi aku mau nanya Oten tidak jujur ini maksudnya apa? Rupanya udah dijelaskan, sudah mengerti. Oke. Mantap. Oke, Pak Dehe. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat hari Natal. Selamat hari Natal Pak Dehe. Turun Pak Dehe. Oke, makasih. Iya Pak Dehe. Ya, teman-teman, ternyata ibu ini sangat pintar. Pintar dia. Pak Gula naik lagi, Pak Gula. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dehe. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jadi Nabi Oten yang ke-29 ya Pak Dehe. Oh, terima kasih abangku, terima kasih. Saya hanya meluruskan saja abang. Iya benar itu Pak Dehe. Yaudah aku turun dulu Pak Dehe. Oke, terima kasih Selamat abang. malam. Malam juga. Iya, Pak Gule, silakan naik lagi Pak Gule ya. Saya kasih kesempatan kamu malam ini, mudah-mudahan bisa pintar sebelum hari Natal. Iya, selamat malam Bung Nike dan selamat malam Pak Hayalan Gula. Iya, Ibu Nike berarti. Selamat malam Bu Nike. Ya, Bu Nike, silakan on cam dan perkenalkan dari mana. Ucapan selamat buat Pak Dehe. Oh, terima kasih teman-teman yang mengucapkan selamat. Aduh, sudah banyak yang mengucapkan selamat ini Bang Gula. Iya. Iya, banyak itu yang setuju kalau Pak Dehe itu nabi itu. Tinggal katanya pelantikannya saja. Sawah Gula, iya. Pelantikan saja ini katanya Bang Gula. Nah, gimana Pak? Kita sewa lapangan bola buat pelantikan. Kita buat cabang di apa ini Pak Dehe, di Sumatera Barat ini nanti. Oh boleh, nanti Pak Gula ketua. Ya teman-teman, aneh-aneh saja memang Pak Dehe Waruwu ini. Pada live streaming malam ini, ia secara terbuka memproklamirkan dirinya sebagai nabi terakhir, bahkan menyebut dirinya sebagai nabi khusus Oten atau nabi ke-29. Menurut pengakuannya, Pak Dehe mengatakan bahwa dirinya datang bukan untuk membatalkan ajaran Yesus, melainkan untuk meluruskan ajaran Yesus. Ia juga menyindir bahwa yang justru dianggap mengubah ajaran Yesus adalah Paulus. Pernyataan ini tentu langsung mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, klaim sebagai nabi terakhir dan pembawa pelurusan ajaran Yesus bukan hal ringan dalam kekristenan, apalagi disampaikan secara terbuka di hadapan publik. Nah teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian?
Apakah klaim ini masuk akal ataukah justru semakin menambah kebingungan di internal Kristen sendiri? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi seperti ini jelas patut untuk dikritisi dan dikaji bersama, bukan ditelan mentah-mentah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.